Oke, selamat datang kembali di channel ini. Kita akan melanjutkan UAS Matematika kelas 5 semester 2. Kita udah sampai di bagian kelima. Di bagian kelima ini kita mulai dari nomor 23. Bagi yang belum nonton bagian-bagian sebelumnya, diharapkan bisa nonton terlebih dahulu supaya ilmunya dapat full ya. Langsung aja nomor 23. Ini kalau kita lihat ada gambar data ekspor garam dalam bentuk diagram garis. Kemudian pertanyaan dari nomor 23 ini, selisih ekspor terbesar dan terkecil. Nah, untuk membaca diagram garis, kita tinggal lihat titiknya ya. Kalau kita lihat paling tinggi itu, titiknya berada di tahun 2016. 2016 dia mencapai angka 100 ton. Kemudian paling rendah itu berada di tahun 2014, hanya mencapai titik 20 ton. Nah, ini yang ditanya selisihnya atau bedanya. Jadi tinggal dikurangin, 100 kurang 20 itu 80 ton. Langsung kita dapat jawab ada di opsi yang B. Kemudian selanjutnya pertanyaan di nomor 24. Jumlah ekspor garam desa makmur selama 5 tahun adalah, nah kalau jumlah udah jelas dong, kita jumlahin dari tahun awalnya. Tahun awalnya itu 40 ya, total ekspornya. 40 ditambah 20 ditambah dengan 60, kemudian ditambah dengan 100, kemudian ditambah dengan 80. Nah, trik untuk menjawab penjumlahan ini supaya cepat ya, kita adu angka-angka yang menghasilkan 100. Nah, yang pertama 40 dengan 60, nilainya 100 kan, kemudian 80 dengan 20. Jadi yang ini 100 tambah 100 lagi, udah dapat kan, ada 3 100, jadi nilainya adalah 300 ton, ada di opsi yang C. Kemudian selanjutnya kita menjawab lagi nomor 25, masih berkaitan dengan diagram garis ini. Ekspor terbanyak terjadi pada tahun, nah ini udah kita lihat tadi, yang paling tinggi titiknya itu terjadi pada tahun 2016, ada di opsi yang D. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian isian ya, bukan esai tapi isian. Biasanya ini kalau di kertas ujian atau lembar ujian itu di bagian B-nya. Nah, di bagian B-nya ini kita masuk di nomor 26. Hasil dari akar pangkat 3 ya, akar pangkat 3 dari 4913. Nah, untuk mencari akar pangkat 3 ini, pertama kita harus hafal minimal ya, harus hafal minimal hasil dari 1 pangkat 3 ya, sampai dengan 10 pangkat 3. Nah, kita harus hafal ini hasilnya berapa. 1 pangkat 3 hasilnya 1, 2 pangkat 3 hasilnya 8, 3 pangkat 3 hasilnya 27. Kemudian untuk yang 10 pangkat 3 hasilnya udah jelas 1000. Nah, fungsinya apa Kak? Nah, fungsinya untuk kita melihat satuannya. Jadi, untuk mencari akar pangkat 3 ini, langkah pertama yang kita lakukan yaitu memisahkan 3 angka paling kanan. Nah, 3 angka paling kanan di soal kita ini berarti 913. Jadi, kita bisa letakkan pemisah di sini. Nah, setelah kita pisahkan, kita lihat satuannya. Satuannya di sini adalah 3. Kemudian kita kembali ke sini, kita lihat berapa pangkat 3 yang satuannya itu nanti menghasilkan 3. Nah, kebetulan di contoh kita ini nggak ada, jadi langsung aku kasih tahu aja ya. Nah, jadi nanti adik-adik langsung hafalkan supaya lebih mudah. Yang menghasilkan 3 itu adalah 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 nilainya 343. Nah, karena 7 berarti satuan dari hasilnya ini ya, satuan dari hasilnya ini adalah 7. Sekarang kita mau cari puluhannya. Cara mencari puluhannya, kita langsung berfokus ke angka yang berada di sebelah kiri. Kita cari berapa pangkat 3 yang hasilnya mendekati. Ingat ya, kalau yang di sebelah kanan tadi yang menghasilkan satuan sama dengan yang ada di soalnya. Tapi kalau yang di sebelah kirinya yang menghasilkan mendekati. Tapi nggak boleh lewat ya. Yang boleh itu hanya mendekati. Kalau lewat dia nggak boleh. Sekarang kita lihat 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 hasilnya 1,
sudah mendekati 4. Lalu 2 pangkat 3 hasilnya 8. 8 ini kan udah lebih besar dari 4. Jadi kita nggak bisa pakai 8 dan ke bawahnya lagi, itu udah nggak bisa. Jadi udah jelas yang kita pakai itu 1 ya. Jadi sudah pasti hasilnya adalah 17. Ingat yang dipakai di sini itu adalah angka yang di depannya. Jadi misalnya di sini nanti 12 misalnya ya, 12. Nah, kita cari mana yang hasilnya mendekati 12. Kalau 1 memang masih jauh sih dari 12. Kita lanjut lagi ke 2. Nah, 2 pangkat 3 hasilnya 8, udah mendekati 12. Mana tahu yang di bawahnya masih bisa kan? Kita lanjut lagi ke 3. 3 pangkat 3 hasilnya 27, udah lewat dari 12. Berarti kita ambil yang sebelumnya, yaitu 2. Nah, jadi kita tulis angka 2. Jadi yang ditulis yang ini ya, yang di depannya. Untuk angka yang di sebelah kiri maupun nanti yang di sebelah kanan. Nah, kemudian soal nomor 27 ya. Soal nomor 27 hasil dari akar pangkat 3 lagi nih. Akar pangkat 3P sama dengan 14. Nah, untuk menyiasati atau menjawab soal seperti ini, adik-adik sebenarnya harus kreatif ya. Ya, walaupun ini sebenarnya kalau untuk kelas 5 lumayan membingungkan sih. Kalau untuk ukuran kelas 5 ini sangat sulit. Bisa jadi nanti di bagian soal HOTS yang jumlahnya ya paling 1 cuman dari seluruh soal yang akan adik-adik ujiankan. Nah, untuk menjawab soal ini, langkahnya kedua ruas kita bikin menjadi pangkat 3. Caranya seperti ini. Ini kan akar 3 ya. Nah, ini kita bikin pangkat 3. Kemudian sama dengan yang 14-nya juga pangkat 3. Nah, setelah seperti ini, akar 3 tentu akan beradu dengan pangkat 3. Kalau dia sudah beradu, dia hilang baik pangkat maupun akarnya. Jadi hanya tersisa P-nya aja. Karena memang yang ditanya di soal ini adalah berapa nilai si P. Nah, 14 pangkat 3. Jadi adik-adik coba kalikan sendiri nanti. Untuk 14 pangkat 3 ini berarti artinya 14 pangkat 3 ini 14-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, ini kalau udah kita kalikan 3 kali, hasilnya nanti 2744. Nah, bagi yang mau lanjut ke part berikutnya, langsung ke blokir layar. Aku ucapkan terima kasih.